Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bogor Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam Yakini Abi Amirullah SPDI, dan juga teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas 9A yang beranggotakan Muhammad Hilmi Altafardi, Najwa Muharyanti Alang, Naila Zulfairunisa, Nazwa Amalia, dan Zaki Gulwani akan membahas tentang kerajaan Gua Talo dan kerajaan Ternate Tidore dalam dakwah Islam di Indonesia. Kerajaan Gua Talo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Gua Talo, Bone, Wajo, Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Gua Talo. Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan berpusat di Makassar. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, kerajaan Gua Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate, yakni Babulo, mengajak Raja Gua Talo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Datuk Ribandang datang ke kerajaan Gua Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Gua Talo memeluk Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Gua Talo. Yang pertama ada Tumanurung Bainea, kedua ada Tamasalangga Baraya, tiga ada I Ponglo Lembang, empat ada I Tunyata Bandri, yang lima ada Kerampang Rigoa, keenam ada Tunatang Kalopi, 7 ada Batara Goa Tuniawangang Riparalakena, 8 ada Pakere Tau Tunijalo Ripasuki, 9 ada Daeng Matanre Karaeng Tumapari Sikalona, 10 ada Iman Riwagau Daeng Bontok Karaeng Lakiung Tunipalangga, 11 ada I Tajeberani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibata, 12 ada I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Botol Angkasa Tunijalo, 13 ada I Tepu Karaeng Daeng Parabung Tunipasulu. Di masa-masa Islamnya ada Sultan Alauddin I, Sultan Malikus Said, Sultan Hasanuddin, Sultan Amir Hamzah, Sultan Muhammad Ali, Sultan Abdul Jalil, Sultan Ismail, Sultan Najimuddin, Sultan Sirojuddin, Sultan Abdul Khair, Sultan Abdul Qudus, Sultan Majuddin, Sultan Zainuddin, Sultan Abdul Adi, Sultan Abdul Rauf, Sultan Muhammad Zainal Abidin, Sultan Abdul Qadir Aiduddin, Sultan Muhammad Idris, Sultan Muhammad Hussein, Sultan Muhammad Thohir Muhibbuddin, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Dan di masa-masa sekarangnya ada Andi Kumala Andi Ijo. Kehidupan masyarakat kerajaan Gua Talo. 1. Kehidupan politik. Gua Talo sejak sebelum menjadi kerajaan berbasis Islam, kerap berperang dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan. Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu adalah beberapa kerajaan lokal yang kerap bermusuhan dengan Goa. Adapun Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan oleh Gua Talo dan menjadi bawahannya. Sementara Bone mampu bertahan sampai setidaknya tahun 1582 ketika bersama wilayah lain berupaya mempertahankan kemerdekaan dari Goa. Memasuki masa Islam, Gua Talo menyebarkan pengaruh Islam ke Bone dan Wajo antara tahun 1610 sampai 1611. Hal ini menjadi bagian dari penguasaan Gua Talo atas wilayah mereka. Pertentangan antar daerah ini terus berlangsung sampai pada akhirnya Gua Talo harus berhadapan dengan kerajaan lain yang disokong VOC. 2. Kehidupan ekonomi. Gua Talo disebut-sebut kaya akan beras putih dan bahan makanan lainnya yang diperdagangkan. Mereka menjual kapur barus hitam yang ditukar dengan berbagai komoditas wilayah lain. Gua Talo mampu menjalin perdagangan dengan Jawa, Maluku, Malaka, dan bahkan sampai ke India dan Cina. 3. Kehidupan sosial. Gua Talo menempatkan agama Islam sebagai instrumen penting dalam roda kehidupan masyarakat. Dikenal beberapa mubalik ulama atau Datu Talu, beberapa diantaranya berasal dari Jawa. Mereka inilah yang berjasa mengislamkan raja-raja Sulawesi Selatan dan menyebarkan secara luas kepada masyarakat. Ajaran Sufisme bahkan sempat berkembang melalui Syekh Yusuf Al-Makassari
meskipun pada akhirnya ia berpindah ke Banten karena tidak disukai elit kerajaan. Masa kejayaan Kerajaan Gua Talo. Kejayaan Kerajaan Makassar terjadi di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1653 sampai 1669. Pada pemerintahan Hasanuddin terjadi perluasan kekuasaan meliputi Ruwu, Wajo, Sopeng, Bone, bahkan NTB. Luasnya daerah kekuasaan yang dimiliki Makassar bisa menguasai semua lalu lintas perdagangan Indonesia bagian timur. Sultan Hasanuddin dikenal sangat anti kekuasaan asing. Untuk itu, kehadiran dan monopoli yang dilakukan FOC sudah berkuasa di Ambon sangat ditentang olehnya. Kerajaan Makassar menghalangi hubungan Batavia dan Ambon dengan hal tersebut. Kerajaan Makassar menghalangi hubungan Batavia dan Ambon. Dengan hal tersebut, menyebabkan pertikaian antara Sultan Hasanuddin dan FOC hingga peperangan pecah di Maluku. Pasukan Makassar dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin berperang di Maluku melawan pasukan Belanda, sehingga posisi Belanda semakin terdesak. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan sebagai ayam jantan dari timur oleh pihak Belanda. Runtuhnya Kerajaan Gua Talo. Kemunduran Kerajaan Gua Talo sebagai pemilik dominasi Sulawesi sebenarnya terjadi secara langsung setelah kekalahan Hasanuddin pada 1667 melawan FOC dan Bon. Kekuatannya terus melemah, terlebih karena penetrasi FOC yang semakin kuat di wilayah tersebut. Siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh, sebab Raja Bon yaitu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan FOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Gua Talo harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Gua Talo. Riwayat Gua Talo berakhir ketika Karaeng, Lembang Parang, Sultan Husein. Peninggalan Kerajaan Gua Talo. Istana Bella Lompoa, Benteng Fort Rotterdam, dan Benteng Sumba Opu. Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate. Kerajaan Gapi atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Ternate telah berdiri sejak tahun 1257. Kerajaan Ternate ini didirikan oleh Bab Mansur Mulamo yang berkuasa pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Kolano Marhum merupakan Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiaraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore yang pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Baru pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di Kerajaan Tidore yang dibawa oleh Cirilia, Raja Tidore yang ke-9. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara adalah 2 kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore juga merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan 2 persekutuan dagang, yaitu 1.
Uli 5 atau Persekutuan 5 meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. 2. Uli Siwa atau Persekutuan 9 meliputi Tidore, Makyan, Jailolo, dan lain-lain. Raja kerajaan yang terkenal di Tidore dan Ternate. Raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Ternate dan Tidore. Yang terkenal pada Ternate yang pertama ada Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayanullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Khairul Jamil, Sultan Ba'abdullah Datuk Syah. Dan yang terkenal di Tidore ada Sultan Al-Mansur, Sultan Saifuddin alias Jukota, dan terakhir yang ketiga ada Sultan Nuku. Kehidupan masyarakat kerajaan Ternate dan Tidore. 1. Kehidupan politik. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Dan kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menebarkan agama Katolik pada tahun 1534. Misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. 2. Kehidupan sosial. Kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik dalam 1534 Masehi. Agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon berkat kegiatan Franciscus Xaverius. Seperti sudah diketahui bahwa sebagian dari daerah Maluku, terutama Ternate sebagai pusatnya, sudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara para pemeluk agama itu. Setelah masuknya kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. 3. Kehidupan budaya. Rakyat Maluku yang didominasi oleh aktivitas perekonomian tampaknya tidak begitu banyak mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak kita ketahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. Masa kejayaan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mengalami kejayaan pada saat pemerintahan Sultan Babullah. Selain berhasil menyingkirkan kekuasaan bangsa Portugis, saat pemerintahannya pula terjadi perluasan kekuasaan ke Mindanao dan Hitu Ambon. Kekuasaan kerajaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil, sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore dan mengusir Portugis dari Ambon tidak berhasil dilakukan. Pada tahun 1583, Sultan Babullah mangkat, kemudian kekuasaan dilanjutkan oleh Said Barkat yang merupakan anaknya Sultan Babullah. Lambat laun, kebesaran Ternate mulai mengalami kemunduran karena mendapatkan tekanan dari Spanyol juga evosi. Setelah Spanyol beralih ke Filipina dengan luasa, evosi memberi pengaruh di Maluku. Pada pertengahan abad ke-17, Sultan Ternate dan Tidore mengakui kekuasaan evosi. Masa kejayaan Kerajaan Tidore. Masa kejayaan Kesultanan Tidore ketika pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makyan Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali. Runtuhnya Kerajaan Ternate Tidore. Runtuhnya Kerajaan Ternate
Ditekannya perjanjian dengan VOC pada 1607 membuat mulai munculnya perlawanan dari tokoh-tokoh bangsawan maupun para pemimpin masyarakat Ternate yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Sultan, membuat rakyat Ternate kian menderita. Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 gerakan perlawanan yang dikobarkan bangsawan dan rakyat Ternate. Masing-masing terjadi pada 1635, 1641, 1646, dan 1650. Hingga akhirnya, setelah sekian lama dipimpin oleh Sultan yang tunduk terhadap Belanda, muncul sosok pemimpin Kesultanan Ternate yang berani menentang penjajah, yakni Muhammad Nurul Islam atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Sibori, pada 1675 sampai 1689. Sultan Sibori melancarkan perlawanan terhadap Belanda dengan menjalin aliansi dengan Kesultanan Mindanao, Filipina bagian selatan. Namun, perjuangan ini gagal karena Belanda sudah menguasai banyak wilayah strategis milik Ternate sebagai akibat dari berbagai perjanjian yang disepakati sultan-sultan sebelumnya. Sejak saat itu, Kesultanan Ternate sepenuhnya dikendalikan oleh VOC. Bahkan, sejak 1650, kekuasaan kerajaan Ternate dijalankan para bobato atau pejabat pelaksana peraturan yang ditunjuk oleh Belanda. Runtuhnya Kerajaan Tidore. Runtuhnya kerajaan atau Kesultanan Tidore disebabkan karena adu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Peninggalan Kerajaan Ternate Tidore. Peninggalan kerajaan atau Kesultanan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, Masjid Kesultanan Ternate, dan Benteng Taluko. Peninggalan kerajaan atau Kesultanan Tidore, Masjid Sultan Tidore, Kadatoki, dan Benteng Tahula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sampai di sini presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.